Di bawah terik matahari Texas, mobil-mobil di Highway 83 melambat hampir berhenti total. Namun bukan karena kemacetan biasa. Penyebabnya adalah makhluk kecil yang garang. Seekor anak lynx liar, kecil tapi berani, menghalangi jalan dan menolak untuk mundur. Petugas Elena Carson sudah sering menghadapi kejadian aneh selama kariernya, tapi situasi ini berbeda dari yang lain. Saat ia mendekati hewan kecil yang gemetar itu, ia sadar bahwa hewan itu bukan sekadar tersesat atau terluka, ia sedang mencoba menyampaikan sesuatu. Ketika melihat benda logam yang menempel di kakinya, Elena pun paham bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Sebuah misteri sedang menunggu untuk diungkap. Apa yang coba ditunjukkan oleh anak lynx liar ini, dan mengapa seolah-olah ia memohon pertolongan. Apa yang dimulai sebagai hari biasa dalam tugas patroli kini berubah menjadi situasi misterius antara hidup dan mati yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe kalau kamu baru di sini, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Matahari musim panas yang menyengat membakar Highway 83 Fata Morgana tampak bergoyang di aspal yang seolah tak berujung. Lalu lintas tetap ramai dengan truk dan mobil yang melaju ke utara menuju Abilene atau ke selatan menuju San Angelo. Para penumpangnya tak menyadari drama yang sedang terjadi di pinggir jalan. Elena menyesuaikan letak topi Stetsonnya untuk menghalau silau matahari, lalu menatap catatan panggilan di layar mobil patroli. Usianya 34 tahun dan sudah lebih dari 10 tahun bertugas di Texas Department of Public Safety. Biasanya panggilan terkait satwa liar tidak dianggap mendesak, tapi ada sesuatu yang berbeda dari panggilan kali ini. Kabar tentang makhluk kecil yang menghentikan lalu lintas bukan hal yang bisa dia abaikan begitu saja. Dispatch. Ini unit 247 merespons gangguan satwa liar di Highway 83, penanda mil 143, perkiraan tiba dalam 3 menit, ujarnya sambil mengurangi kecepatan mobilnya. Diterima petugas Carson, harap waspada, kami menerima laporan tambahan. Pengemudi melaporkan seekor anak lynx liar menunjukkan perilaku aneh. Jawab petugas dispatcher. Rasa penasaran Elena meningkat. Biasanya hewan liar menjauh dari jalan raya, bukan malah mendekat. Jelas ada yang tidak beres. Dia melihat kerumunan orang bahkan sebelum mencapai titik lokasi. Beberapa kendaraan terparkir di bahu jalan. Para pengemudinya keluar sambil menunjuk dan mengambil foto dengan ponsel mereka. Elena memarkir mobil patrolinya di belakang barisan kendaraan dan menyalakan lampu sebagai peringatan bagi pengemudi lain. Melangkah keluar ke panasnya cuaca Texas terasa seperti menabrak tembok. Dia menyesuaikan sabuk perlengkapannya dan berjalan menuju seorang pria paruh baya yang mengenakan kaos Dallas Cowboys lusuh. Tampaknya sedang menjaga orang-orang agar tidak terlalu dekat. "Selamat siang, Pak," sapa Elena. "Petugas Elena Carson, bisa jelaskan apa yang terjadi di sini?" Tanyanya pada pria itu yang sedang menyeka keringat dari dahinya. "Bu, ada anak lynx di sana," jawabnya sambil menunjuk ke arah median jalan. Sudah sekitar 20 menit mencoba menyeberang, kadang maju, lalu mundur lagi. Tadi hampir menyebabkan tabrakan saat sebuah truk besar harus rem mendadak menghindarinya. Elena mengangguk mengamati situasi dengan mata terlatih. "Ada yang mencoba mendekatinya?" tanyanya. "Tidak, Bu, itu hewan liar kan?" Ia berhenti sejenak lalu menambahkan, tapi kelihatannya cemas. Seolah-olah sedang mencoba meminta bantuan. "Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya." Elena mengucapkan terima kasih dan berjalan perlahan ke arah median. Tangannya menyentuh sarung pistol secara refleks.
sesuatu yang kini sudah menjadi kebiasaan. Dia sudah pernah menghadapi situasi dengan hewan liar yang terluka, dan dia tahu bahkan anak predator bisa sangat tak terduga dan berbahaya. Tak lama, dia melihat anak lynx kecil itu, usianya mungkin baru beberapa bulan. Tubuhnya berdebu dan kusut karena berulang kali mencoba menyeberang jalan. Anak lynx itu mondar-mandir gelisah di pinggir median, kadang maju ke aspal, lalu mundur lagi saat mobil melintas kencang. Elena menjaga jarak sambil terus mengamati. Gerakan anak lynx itu tidak acak, seolah-olah didorong oleh rasa putus asa. Dia mengangkat teropong untuk melihat lebih jelas. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah alat kecil terpasang di kaki belakang hewan itu, bertanda tag biru. Kini jelas bahwa lynx ini bukan sekadar hewan liar. Ada sesuatu yang lebih dalam cerita ini. Elena kembali ke mobil patrolinya dan segera menghubungi kantor perikanan dan satwa liar wilayah. Dalam waktu 20 menit, sebuah pickup putih dengan logo Departemen Taman dan Satwa Liar Texas tiba dan berhenti di belakang kendaraannya. Dr. Thomas Wilder keluar dari mobil, tubuhnya ramping, meski usianya sudah tak muda lagi, kulitnya terbakar matahari setelah bertahun-tahun bekerja di lapangan, dan matanya tajam penuh pengalaman. Sebagai ahli biologi satwa liar regional selama lebih dari 20 tahun, dia adalah orang yang tepat untuk situasi seperti ini. Dr. Wilder, sapa Elena sambil mengulurkan tangan. Terima kasih sudah datang secepat ini. Panggil saja Thomas, jawabnya, menjabat tangan Elena dengan erat. Katanya ada lynx yang ditandai, itu cukup langka untuk membuatku turun tangan sendiri, ujarnya sambil berjalan pelan menuju median bersama Elena. Langkah mereka hati-hati dan tenang. Itu dia, tunjuk Elena saat mereka sudah cukup dekat. Lihat alat di kakinya. Thomas mengangkat teropongnya dan mengatur fokus dengan gerakan terlatih. Beberapa detik kemudian ia bersiul pelan. Wah, luar biasa, gumamnya. Itu bukan dari kita. Apa maksudmu? Tanya Elena, penasaran saat Thomas terus mengamati lynx melalui lensanya. Biasanya layanan satwa liar menggunakan alat pelacak berbentuk kalung yang dipasang di leher. Tapi alat ini, katanya sambil menunjuk ke kaki lynx, berbeda. Ia menyipitkan mata, terus memperhatikan. Ada penanda biru juga. Sepertinya ini, kalimatnya terputus ketika ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Saat itu juga, lynx menyadari kehadiran mereka. Tapi bukannya lari, ia mendekat dengan hati-hati, berhenti sekitar 10 meter dari mereka. Ia mengeong pendek dengan suara mendesak, lalu melangkah beberapa langkah ke arah hutan di pinggir jalan, tapi terus menoleh ke belakang ke arah mereka. Sepertinya ia ingin kita mengikutinya, kata Thomas dengan nada terkejut. Serius? Seperti Lassie? Elena terlihat ragu. Meski terdengar aneh, Thomas mengakui. Selama 25 tahun saya bekerja dengan satwa liar. Saya belum pernah melihat perilaku seperti ini dari seekor lynx liar. Ia kembali mengamati penanda biru itu. Boleh saya pinjam teropongmu? Punya saya kurang tajam. Elena menyerahkannya dan Thomas fokus melihat alat tersebut. Ada nomor di sini, RW7734. Mata Thomas langsung berubah tegang. Elena, ini bukan teks satwa liar biasa. Ini penanda lokasi darurat, jenis yang diberikan kepada pendaki di taman nasional tertentu. Kenapa lynx membawa penanda lokasi milik pendaki? Gumam Elena bingung. Itu pertanyaan bagus, jawab Thomas, lalu berpamitan sebentar untuk menelepon. Ia kembali dari truk 5 menit kemudian dengan wajah serius dan murung. Aku baru saja bicara dengan pos jaga di Taman Negara bagian Fortress Ridge. Mereka melaporkan seorang pendaki hilang sejak kemarin, Marcus Nolan, usia 42 tahun, pendaki berpengalaman.
Dia mendaftar untuk perjalanan solo selama 3 hari, tapi tidak check-in tadi malam. Saat itulah naluri kepolisian Elena langsung aktif. Dan nomor pada penanda itu cocok. RW adalah inisialnya dan 7734 adalah nomor tempat perkemahannya. Mereka berdua memandangi Lynx yang masih menunggu tak jauh dari mereka, terus menggeong dengan nada mendesak yang sama. Ada yang nggak masuk akal di sini, ujar Elena. Mengapa Lynx membawa penanda milik pendaki? Gumam Thomas, wajahnya tampak termenung. Mungkin ada alasannya. Tunggu sebentar, saya akan cek sesuatu. Ia mengambil tabletnya dan menelusuri beberapa halaman. Nah, ini dia. Catatan penjaga taman menunjukkan bahwa Marcus Nolan adalah seorang rehabilitator satwa liar dari Austin, dikenal karena pekerjaannya dengan kucing besar. Pandangan Elena kembali tertuju pada Lynx itu, kini dengan sudut pandang baru. Mungkinkah ini salah satu hewan yang pernah ia selamatkan? Mungkin dia sedang memantaunya sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Itu masuk akal, ujarnya mempertimbangkan. Tapi kalau begitu, kenapa Lynx ini sendirian tanpa Marcus? Pertanyaan itu menggantung di udara dengan suasana tegang. Lynx itu mengeong lagi, kali ini dengan suara yang lebih tajam dan mendesak, lalu melangkah lebih jauh ke arah hutan. Elena mengambil keputusan. Aku akan mengikutinya. Kalau ada kemungkinan dia tahu di mana si pendaki itu, tambahnya. Thomas memotong, aku ikut. Kalau Marcus terluka, kita harus siap. Ia berlari ke truknya dan kembali dengan ransel berisi perlengkapan penting. P3K dasar, air, dan makanan darurat. Perlengkapan standar untuk pencarian dan penyelamatan. Elena menghubungi pusat komunikasi untuk melaporkan perkembangan baru. Kami mungkin menghadapi kasus orang hilang yang terkait dengan insiden satwa liar ini. Saya dan Dr. Wilder sedang menyelidiki. Kami butuh unit tambahan dan tim pencari dalam posisi siaga. Diterima petugas Carson, jawab petugas. Cadangan terdekat berjarak 30 menit. Tim pencarian dan penyelamatan sudah diberitahu, tapi akan menunggu konfirmasi dari Anda. Dimengerti, jawab Elena. Kami akan lanjut dengan hati-hati dan terus memberi kabar. Lynx itu seolah mengerti keseriusan mereka, masuk ke hutan sambil sesekali menoleh untuk memastikan mereka mengikutinya. Tak pernah terpikir aku akan mengikuti jejak Lynx ke dalam hutan, gumam Elena sambil melewati jalan raya, memberi instruksi kepada warga agar menjauh. Alam selalu penuh kejutan, ujar Thomas, terutama saat kita masuk ke wilayahnya. Semakin dalam mereka masuk hutan, mereka diselimuti oleh keteduhan pohon oak dan juniper. Lynx itu tetap berada sekitar 15 meter di depan, cukup jauh untuk aman, tapi masih terlihat jelas. Ia mengikuti jalur yang terbuka, kata Thomas. Itu juga petunjuk. Lynx liar biasanya tidak bertingkah seperti ini. Bahkan yang pernah berinteraksi dengan manusia biasanya tetap bersembunyi, bisik Elena sambil memperhatikan lantai hutan. Itu dia, ujarnya tiba-tiba menunjuk. Jejak sepatu. Thomas berjongkok untuk melihat lebih dekat. Bagus sekali. Jejak ini masih baru, mungkin dari kemarin, katanya. Sepatu hiking pria, ukuran 44 atau 45 kira-kira. Mereka terus maju mengikuti Lynx yang melangkah dengan irama yang anehnya stabil. Hampir 1,5 kilometer ke dalam hutan, mereka tiba di sebuah tanah lapang tempat sesuatu jelas telah terjadi. Tanah berantakan, ranting patah, rumput terinjak rata, dan barang-barang tertinggal. Sebuah botol air penyok, tali ransel yang sobek bersih, tapi yang membuat Elena tegang adalah noda berwarna merah karat pada beberapa helai daun. Seseorang melintas dengan terburu-buru, bisiknya, tangannya secara refleks menyentuh senjata di pinggang.
Atau mungkin mereka terjatuh, tambah Thomas, sambil menunjuk ke lereng curam yang baru terlihat di tepi lapangan itu. Lynx itu berhenti, berjalan gelisah, dan kembali mengeong seperti sebelumnya. Ia merayap ke tepi lereng, lalu menoleh kepada mereka, seolah meminta mereka untuk mengikuti. Elena dan Thomas saling pandang, lalu melangkah hati-hati ke tepi untuk melihat ke bawah. Sebuah jurang membentang di bawah mereka, kedalamannya sekitar 10 meter, dengan aliran sungai kecil di dasarnya. Di bawah sebuah pohon tumbang, nyaris tak terlihat, terbaring sosok seorang manusia. "Marcus!" panggil Thomas. "Marcus Nolan!" Sosok itu bergerak, mengangkat satu tangan dengan lemah, seperti memberi isyarat. "Dia masih hidup," ujar Elena, suara lega terdengar jelas. Ia segera membawa radionya ke mulut. "Dispatch, kami menemukan pendaki yang hilang. Lokasi jurang sekitar 1 mil di timur Highway 83, dekat penanda mil 143. Korban sadar namun tampak terluka. Mohon evakuasi medis segera." Diterima petugas Carson. Tim pencarian dan penyelamatan sedang menuju lokasi. Perkiraan tiba dalam 45 menit. Elena menilai lereng itu dengan tatapan tajam. "Tidak terlalu curam, kita bisa turun dengan aman." "Saya di depan," kata Thomas. "Saya bawa perlengkapan medis." Mereka mulai menuruni lereng dengan hati-hati, bertumpu pada batang pohon dan batu-batu menonjol. Yang mengejutkan mereka, Lynx itu juga menemukan jalannya sendiri, menuruni lereng dengan kelincahan dan keseimbangan alami yang hanya bisa diajarkan oleh alam. Sesampainya di dasar jurang, mereka menemukan Marcus Nolan dalam keadaan sadar, meski jelas sedang kesakitan. Kakinya terjepit di bawah pohon tumbang, kulitnya pucat dan lembab, tanda kedinginan dan kekurangan air. Tapi ketika Lynx itu mendekat, ekspresi Marcus berubah menjadi senyuman samar. "Luna," gumamnya, "anak pintar." Lynx itu, Luna, mendekat perlahan, menekan kepalanya dengan lembut ke telapak tangan Marcus yang terbuka. Thomas segera bergerak menilai luka, sementara Elena memberikan botol air kepada Marcus dan menyampaikan laporan lebih detail melalui radio. "Tulang kering kanan patah terbuka," ujar Thomas. "Kemungkinan ada trauma kepala dan dia jelas dehidrasi, tapi kondisinya stabil." "Marcus, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi?" tanya Elena dengan lembut. Marcus menarik napas dalam-dalam, gemetar sebelum mulai berbicara. "Aku sedang mengikuti Luna. Dia bagian dari proyek rehabilitasi. Ini seharusnya jadi penilaian terakhir sebelum dia dilepas kembali ke alam liar." Ia berhenti sejenak, meringis kesakitan sebelum melanjutkan. "Awalnya semua berjalan baik sampai tadi malam. Badai datang tiba-tiba. Petir menyambar pohon di dekat kami. Luna lari seperti yang kuduga. Tapi sambaran itu mungkin juga melemahkan pohon yang ini." Ia menunjuk lemah ke batang pohon yang menjepit kakinya. "Aku masih mengikuti jejak Luna saat pohon ini tumbang," jelas Marcus. "Aku tidak bisa meraih alat daruratku, jadi aku pasang pemancar lokasi di tali kekang Luna dan menyuruhnya cari bantuan." Elena dan Thomas saling berpandangan, terpana. "Kamu mengirim Lynx untuk mencari bantuan?" tanya Elena tak percaya. Marcus tertawa pelan, lalu langsung meringis kesakitan. "Bukan begitu maksudnya," katanya. "Luna diselamatkan saat masih anak. Ia tumbuh di sekitar manusia sebelum sampai ke tanganku. Selama rehabilitasi, aku melatihnya mengenali bahwa jalan biasanya berarti ada manusia. Saat dia ketakutan, dia masih menganggap jalan sebagai tempat yang aman." Nada bangga terdengar pelan dalam suaranya. "Aku nggak tahu apakah itu akan berhasil, tapi aku berharap dia akan menuju jalan dan seseorang melihat penandanya." Luna kini meringkuk di samping Marcus. Tubuhnya yang ramping dan berbintik bersandar lembut di sisi tuannya.
Ia menatap Elena dan Thomas dengan mata waspada dan tajam. "Itu luar biasa," kata Thomas sambil memasang bidai pada kaki Markus yang cedera. "Kau pada dasarnya menjadikannya tim tanggap darurat." "Aku percaya padanya," jawab Markus singkat. 1 jam berikutnya berjalan seperti angin. Tim penyelamat tiba dengan alat-alat yang tepat dan tandu khusus untuk melintasi medan curam di jurang itu. Saat mereka bekerja hati-hati untuk mengangkat pohon dari kaki Markus, Luna tetap berada di dekatnya, tidak pernah mengganggu, tapi juga tidak menjauh. Elena tak bisa mengalihkan pandangannya dari keduanya, binatang liar dan pria yang terluka. Hubungan di antara mereka menantang semua yang selama ini ia pikirkan tentang batas antara manusia dan alam. Saat tim bersiap mengangkat Markus, ia menatap lemah ke atas dan berkata, "Luna, tolong, seseorang harus merawatnya. Dia belum siap untuk dilepas sendiri." Thomas maju tanpa ragu. "Aku akan pastikan dia dirawat sampai kau sembuh. Janjinya, kau punya kata-kataku." Wajah Markus dipenuhi rasa syukur saat tim dengan lembut meletakkannya di atas tandu. "Terima kasih," bisiknya. "Peralatannya, kandang makanan semuanya ada di perkemahanku, Fortress Ridge, Situs 7734. Kami akan menemukannya," kata Thomas, meyakinkan. Saat tandu mulai dibawa naik ke jurang, Luna ikut bergerak, mengeluarkan suara cemas yang lembut. Elena secara naluriah berjongkok di sisinya. "Tidak apa-apa, sayang," katanya pelan. "Dia akan baik-baik saja, dan kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa." Luna menatapnya kembali, matanya tajam dan ekspresif, terlalu penuh pemahaman untuk seekor makhluk yang lahir di alam liar. Keesokan paginya, kisah Marcus Nolan dan Luna si Lynx menyedot perhatian kota. Judul berita berbunyi, "Lynx membantu selamatkan nyawa pria." Kisah mengharukan itu menyebar cepat, menarik perhatian media nasional atas ikatan luar biasa antara seorang rehabilitator satwa dan hewan yang ia besarkan, latih, dan yang pada akhirnya menyelamatkannya. 3 minggu kemudian, Elena mengemudi menuju pusat rehabilitasi satwa liar Austin, tempat Markus bekerja. Kisah itu terus tinggal dalam pikirannya, tak pernah pergi. Jadi ketika komandannya menyarankan agar ia melakukan kunjungan lanjutan untuk inisiatif hubungan masyarakat departemen mereka, ia langsung menyetujuinya. Berlokasi di atas tanah seluas 20 hektar di pinggiran Austin, pusat tersebut memiliki bangunan modern dan ramping yang terletak di antara habitat alami yang luas dan dirancang menyerupai alam liar. Seorang relawan muda menyambutnya di pintu masuk dan membawanya ke sebuah ruangan terang yang dipenuhi cahaya matahari. Di dalam, Marcus Nolan duduk di kursi roda, kakinya masih dibalut gips dan disandarkan di bangku kecil. "Petugas Carson," katanya dengan senyum hangat sambil mengulurkan tangan. "Senang bertemu dalam keadaan yang lebih baik." "Panggil saja aku Elena," jawabnya sambil tertawa dan menjabat tangannya. "Dan jujur saja, kamu menghadapi cedera itu lebih tenang dibanding orang yang kena luka kertas." "Adrenalin itu kuat banget," kata Markus sambil tertawa. "Tapi waktu dengar Luna selamat, rasanya lebih manjur dari obat apapun." "Gimana keadaannya sekarang?" tanya Elena dengan rasa ingin tahu di matanya. Wajah Markus langsung cerah. "Kenapa nggak lihat sendiri aja? Sekarang waktunya latihan sore dia." Dia mendorong kursi rodanya keluar menuju salah satu kandang yang lebih besar, tempat dokter. Wilder sudah berdiri menunggu. Elena terlihat agak terkejut saat melihatnya. "Thomas datang beberapa kali seminggu buat latih Luna," jelas Markus, menyadari reaksinya. "Katanya dia belum pernah ketemu hewan seperti Luna dan mau dokumentasikan seluruh proses pemulihan buat bahan penelitian."
Thomas berbalik dan menyambut mereka dengan senyum ramah. "Elena, senang ketemu lagi." "Kamu datang pas banget," kata Thomas sambil tersenyum lebar. Di dalam kandang, Luna bergerak dengan lincah dan mantap. Langkahnya halus dan yakin. Jelas dia sudah tumbuh sejak terakhir Elena melihatnya, bukan anak kucing lagi. Tubuhnya sekarang menunjukkan kekuatan ramping khas remaja. "Dia makin besar," kata Elena, sambil memperhatikan Bobcat itu dengan takjub. "Usia segini memang cepat tumbuhnya," jawab Markus dengan bangga. "Dan dia berkembang luar biasa." Dia mengangguk ke arah Luna dengan penuh kekaguman. Apa yang terjadi waktu itu nggak bikin dia mundur, malah bikin kita makin ngerti cara dia berpikir. Thomas membuka gerbang kecil dan mereka melangkah ke area pengamatan yang aman di dalam kandang. Begitu mereka masuk, tatapan Luna langsung tertuju pada mereka. Dia mendekat, matanya memandangi Elena dengan saksama. "Dia ingat kamu," kata Markus dengan nada kagum. "Itu hal yang langka," tanya Elena dengan penasaran. "Biasanya, Bobcat tidak membedakan manusia, kecuali jika mereka sering berinteraksi dengan orang tertentu," jelas Thomas. "Tapi Luna tampaknya mengenali kamu secara khusus." Saat tatapan Luna terkunci pada dirinya, Elena merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah tarikan tenang namun kuat di dadanya. "Apa yang akan terjadi padanya sekarang?" tanyanya dengan lembut. Markus dan Thomas saling berpandangan sejenak. "Itu jadi masalah yang lebih rumit dari yang kami duga," aku Markus. "Situasi Luna memaksa kami memikirkan ulang cara kami menangani rehabilitasi. Perpaduan antara insting alamiahnya dan keterbukaannya terhadap manusia adalah hal yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Biasanya kami membatasi interaksi manusia agar hewan bisa kembali ke alam liar," tambah Thomas. "Tapi melihat cara Luna bertingkah, beberapa dari kami, termasuk saya, mulai mempertimbangkan kemungkinan lain." Markus mendorong kursi rodanya sedikit lebih dekat ke pagar kandang. "Kami sedang memulai program bernama Duta Satwa Liar," katanya. "Program ini dibuat untuk hewan-hewan yang berada di area abu-abu, bukan benar-benar liar, tapi juga bukan hewan peliharaan. Hewan-hewan ini bisa membantu mendidik masyarakat dan memperdalam pemahaman kita tentang spesies mereka." "Jadi Luna akan jadi yang pertama?" tanya Elena hampir berbisik. "Dia pilihan yang sempurna," jawab Markus. "Dia masih dipandu oleh insting, tapi juga sudah membentuk hubungan khusus dan bermakna dengan beberapa orang. Dan setelah apa yang dia lakukan saat penyelamatan itu, publik sudah terhubung secara emosional dengannya," tambah Thomas. Sementara Luna menjelajahi kandangnya, bermain dengan teka-teki stimulasi yang sudah disusun dengan hati-hati. Gerakannya cepat dan penuh perhatian, menunjukkan kecerdasan yang bahkan Elena, tanpa pelatihan khusus, bisa lihat dengan jelas. "Penyelamatan itu bukan cuma kebetulan, kan?" tanyanya sambil menatap Markus. "Kamu memang melatihnya, ya?" Markus menggeleng perlahan. "Bukan seperti yang dipikir orang kebanyakan. Kamu nggak bisa melatih Bobcat seperti hewan peliharaan," jelasnya. "Yang saya lakukan lebih ke mengarahkan apa yang sudah dia miliki, instingnya. Saya membangun koneksi dalam pikirannya. Jalan berarti manusia. Manusia berarti bantuan saat dia dalam bahaya, dan pelacak itu berarti saya." Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. "Saya benar-benar nggak yakin itu akan berhasil. Itu usaha terakhir." "Ya, tapi akhirnya itu menyelamatkan nyawamu," kata Elena dengan pelan. "Dan itu juga mengubah hidupnya," jawab Markus dengan suara lirih. Perhatian media dari penyelamatan itu membawa dukungan cukup besar untuk menjalankan program Duta selama setidaknya 3 tahun ke depan. "Kami sekarang sedang merancang ruang baru,
Tempat di mana orang bisa bertemu hewan seperti Luna yang nggak bisa kembali ke alam liar, tapi tetap punya sesuatu yang luar biasa untuk ajarkan tentang satwa liar asli Texas. Ngomong soal perhatian, timpal Thomas, kantor gubernur menelepon pagi ini. Mereka ingin memberikan penghargaan khusus untuk kalian berdua di acara Gala Konservasi Negara bulan depan. Wajah Markus memerah tak nyaman. Saya bilang sebenarnya Luna yang pantas dapat pujian, katanya pelan. Thomas tertawa kecil. Mereka bilang, dan ini kutipannya, kami nggak punya sistem untuk memberi penghargaan pada Bobcat. Dia tersenyum. Tapi mereka akan menampilkan Luna di pelat nomor khusus konservasi yang baru. Ya, itu sudah cukup berarti, kata Elena dengan senyum lembut. Pikirannya melayang keingatan tentang seekor bobcat muda yang ketakutan, berdiri dengan gagah di tengah jalan raya 83 beberapa minggu yang lalu. Siapa yang menyangka makhluk kecil itu suatu hari akan menyelamatkan nyawa manusia dan mungkin mengubah cara orang melihat hubungan antara alam dan manusia. Hampir seolah dia bisa mendengar pikiran Elena, Luna berjalan mendekat ke tepi kandang, berhenti di depannya, dan mengeluarkan suara pelan dan berirama yang terasa seperti sebuah salam. Mau kasih dia makan? Tanya Markus sambil mengulurkan sepasang penjepit panjang dengan sepotong daging di ujungnya. Elena terdiam sejenak, lalu mengambilnya sambil menarik napas dalam. Mengikuti petunjuk Markus, dia dengan hati-hati menyelipkan daging itu melalui celah sempit tempat makan. Luna menerimanya dengan kelembutan yang tak terduga, tanpa tanda-tanda agresi. Dia duduk, mengunyah perlahan, sementara matanya yang tajam tak pernah lepas dari wajah Elena. Aku nggak pernah membayangkan bisa sedekat ini dengan bobcat liar, kata Elena, suaranya penuh keheranan. Dia membantu kita menyadari, gumam Markus, kalau konsep liar nggak sesederhana yang dulu kita pikirkan. Ada berbagai perilaku dan penyesuaian di alam sana, Markus pernah berkata. Dan Luna menunjukkan pada kita kalau batas antara liar dan jinak nggak sekeras yang kita kira. Setengah tahun kemudian, Elena berdiri di antara kerumunan orang yang berkumpul untuk pembukaan besar Texas Wildlife Ambassador Center. Meskipun secara resmi dia hadir sebagai perwakilan dari departemennya, dia tahu dirinya akan datang juga walaupun tak ditugaskan. Dia ingin melihat kemana perjalanan Luna telah membawanya. Pusat itu sendiri luar biasa. Habitat luas yang dirancang dengan cermat agar hewan bisa bergerak alami sambil tetap dapat diamati oleh pengunjung. Setiap pameran dilengkapi informasi detail tentang bagaimana hewan-hewan itu menjadi bagian dari program duta. Beberapa mengalami cedera yang membuat mereka tak bisa dilepas liarkan. Yang lain karena terlalu terbiasa dengan manusia sejak kecil tidak bisa bertahan di alam. Dan ada Luna dengan kemampuan memecahkan masalah yang luar biasa yang menempatkannya di posisi unik berada di antara dunia manusia dan asal liarnya. Kandangnya berada di pusat fasilitas, area luas yang dipenuhi batu, pepohonan, dan aliran sungai jernih, dirancang menyerupai habitat alaminya, tapi tetap mendukung interaksi bermakna dengan staf dan pengunjung. Markus, yang kini sudah pulih sepenuhnya, berdiri dengan bangga di depan saat pemotongan pita, menceritakan kisah Luna kepada para tamu dan media. Ketika dia menyebut peran Elena dalam penyelamatan itu, dia memanggilnya ke panggung. Petugas Carson menunjukkan makna sejati dari belas kasih hari itu. Katanya kepada hadirin, dia nggak melihat seekor hewan sebagai sesuatu yang nggak penting, lanjut Markus. Dia melihat adanya niat dan pemikiran, meskipun datang dalam bentuk yang tak terduga. Setelah upacara, saat para tamu mulai menyebar ke seluruh fasilitas untuk tur mandiri, Markus mengajak Elena ke dek observasi yang tenang.
tempat mereka bisa melihat kandang Luna dengan lebih dekat. "Dia jadi bintang sekarang," kata Elena, memperhatikan si bobcat yang berbaring santai di atas batu, menikmati perhatian para pengunjung dengan tenang seperti seorang ratu. "Benar," jawab Markus. "Tapi yang lebih penting, dia jadi suara bagi kaumnya. Orang-orang datang ke sini, dengar kisahnya, dan mereka merasa terinspirasi. Donasi meningkat. Dukungan buat perlindungan habitat dan hewan lain, seperti dia juga ikut naik." Ada kelembutan dalam suaranya, penuh kebanggaan, tapi tetap rendah hati. 1 ekor bobcat telah melakukan lebih banyak untuk konservasi satwa liar di Texas dalam 6 bulan terakhir daripada yang bisa kami capai dalam 10 tahun lewat brosur dan papan reklaim. Luna bergeser, meregangkan tubuhnya dengan anggun sebelum menatap para pengunjung. Tatapannya berhenti sejenak pada Elena, dan dalam satu momen singkat, terasa seolah ada pengakuan di antara mereka. "Kamu pernah bertanya-tanya apa yang ada di pikirannya?" tanya Elena dengan pelan. "Sering," jawab Markus sambil tersenyum. "Tapi sekarang aku belajar untuk menerima kalau kita nggak harus tahu semua jawabannya." Dia mengingatkan kita bahwa hewan bukan versi sederhana dari manusia. Mereka punya kompleksitas mereka sendiri. Saat cahaya matahari mulai memudar dan bayangan panjang menyelimuti tanah Suaka, Elena berdiri dalam diam, mengingat kembali hari saat semuanya dimulai. Sebuah panggilan sederhana tentang hewan liar yang menghentikan lalu lintas. Dia tak pernah membayangkan momen itu akan merambat begitu jauh, mengubah begitu banyak kehidupan. Kehidupan Markus, perjalanan Luna, jalannya sendiri, dan kini mungkin ribuan orang lainnya yang akan datang ke tempat ini untuk menemukan benang rapuh yang menghubungkan manusia dengan alam liar di sekeliling mereka. "Kamu tahu," kata Elena akhirnya, "selama lebih dari 10 tahun kerja di kepolisian, aku belum pernah menangani kasus seperti ini." Markus tertawa pelan. "Bagus, menurutku sekali seumur hidup sudah cukup." Mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan Luna yang dulu hanyalah sosok panik di jalan raya yang padat, putus asa ingin diperhatikan, kini memikat setiap tatapan dengan wibawa yang tenang. Kehadirannya berbicara lebih lantang daripada kata-kata, simbol tentang bagaimana kehidupan manusia dan hewan bisa saling terjalin dengan cara yang tak terduga. Saat senja menyelimuti pusat Suaka dan para pengunjung terakhir perlahan meninggalkan tempat itu, Luna bangkit dari singgasananya di atas batu dan melangkah ke arah kaca. Dia berhenti tepat di depan Elena, mata emasnya yang mencolok kembali bertemu pandangannya. Di saat itu, Elena merasakan ikatan yang sama. Sesuatu yang dalam dan langka, benang sunyi yang menghubungkan dua dunia yang sangat berbeda. Liar dan manusia, masing-masing dengan kebijaksanaannya sendiri, masing-masing mampu mengubah yang lain. Rasanya Elena sadar, seperti penutup sempurna dari satu bab luar biasa, dan mungkin awal yang tenang dari banyak kisah baru yang masih menunggu untuk dimulai.